Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Fatia Mutia Rahman dengan NIM C240124151 dari kelompok 4 akan mempresentasikan seminar hasil analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan salem Skomber Japonicus Houghton 1782 yang ditangkap di Laut Maluku yang diasisteni oleh Widi Ahmad Tohari. Ikan salem atau Skomber japonicus merupakan famili dari Skombridae yang dapat hidup di 0 sampai 100 meter di bawah permukaan laut. Pada populasinya, eh, ikan ini hidup di 50 sampai 100 meter dengan suhu 10 sampai 20 derajat Celcius menurut fakta 2021. Persebaran ikan ini paling banyak ditemui di Laut Cina Timur. Lalu juga dapat ditemukan di Jepang, Korea, Filipina hingga ke Laut Maluku. Laut Maluku merupakan laut tropis yang memiliki eh, kuat arus laut yang berfluktuatif yang menyebabkan keanekaragaman di laut ini besar termasuk pelagis kecil seperti ikan salem. Lalu metode waktu dan tepat. Praktikum laboratorium, praktikum pertumbuhan dilaksanakan pada 30 Agustus 2025, praktikum reproduksi pada tanggal 6 dan 13 September, praktikum makanan pada tanggal 20 September 2025 di Laboratorium Biologi Perikanan. Praktikum kelas analisis pertumbuhan dilakukan pada tanggal 27 September 2025, analisis reproduksi pada 1 November 2025, analisis makanan 8 November 2025 di ruang MSPI, Departemen MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Berikut yang di bawah ini merupakan alat dan bahan yang kami gunakan selama penelitian. Selanjutnya ada analisis data. Semua analisis data ini mencakup eh, analisis pertumbuhan, reproduksi, hingga makanan. Lalu ada prosedur pertumbuhan. Yang pertama ya kita siapkan alat, habis itu ikannya kita ukur, setelah itu kita catat. Selanjutnya ada prosedur reproduksi. Yang pertama kita mengirimkan gonad, membagi gonad, kita timbang, lalu kita ukur, kita ukur berapa eh, diameter telurnya. Selanjutnya ada prosedur makanan ikan. Makanan ikan ini kita mengamati isi lambung yang ada di dalam ikan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan pertumbuhan. Pada grafik distribusi frekuensi panjang ikan salem pada total gabungan pada selang 218 hingga 278 menunjukkan frekuensi total tertinggi pada total jantan dan betina. Selanjutnya ada grafik HPB ikan salem total gabungan dengan nilai J sebesar 1,1182 L eh, pangkat 0,46 dengan R kuadrat sebesar 0,2507 dengan R sejumlah 218 yang menunjukkan ikan ini pada total gabungan ini ikan ini merupakan pola pertumbuhan alometrik negatif karena nilai B kurang dari 3. Sama halnya dengan total gabungan, jantan total gabungan juga merupakan alometrik negatif karena nilai B-nya kurang dari 3. Begitupun dengan betina total gabungan pada 3 bulan merupakan memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif dengan adanya nilai B kurang dari 3. Selanjutnya ada faktor kondisi total gabungan. Pada grafik menunjukkan bahwa setiap pertambahan selang kelas, FK rataan semakin naik, naik yang menunjukkan bahwa selang kelas berhubungan linear dengan FK rataan. Hal ini menunjukkan adanya adaptasi dari ikan dewasa sampai dari ikan muda sampai ikan dewasa. Sama halnya pada faktor kondisi betina total gabungan dengan jantan total gabungan pada faktor kondisi total gabungan. Selanjutnya ada nisbah kelamin. Pada bulan 1 menunjukkan bahwa proporsi jantan dan betina menunjukkan adanya keseimbangan. Namun pada bulan ketiga dan kelima menunjukkan bahwa proporsi jenis kelamin jantan dan betina tidak seimbang. Lalu ada grafik TKG jantan dalam 3 bulan. Dalam grafik TKG bahwa TKG 3 dan TKG 2 mendominasi. Lalu grafik TKG betina dalam 3 bulan
TKG 3 dan 2 juga mendominasi. Nah, pada selang 529 sampai 590 tidak ada eh, tidak ada TKG dalam s- selang kelas tersebut. Selanjutnya ada grafik IKG jantan dalam 3 bulan. Nah, ini didominasi oleh TKG 1. Hal ini menunjukkan, grafik ini menunjukkan bahwa dari TKG sampai 1 sampai 4 itu menunjukkan adanya penurunan. Menunjuk, Membuktikan bahwa ikan ini ditangkap saat belum masa reproduksi itu terjadi. Nah, pada IKG betina sebaran TKG 1 itu paling besar di antara lainnya. Namun, sama halnya dengan IKG jantan, ikan ini, betina ini ditangkap saat eh, belum masa reproduksi terjadi. Nah, selanjutnya ada grafik diameter telur. Dengan adanya satu puncak pada grafik diameter telur, menandakan bahwa ikan ini adalah total spawner. Nah, selanjutnya ada grafik hubungan fekunditas sama yang total. Dengan nilai Y sebesar 23117 L pangkat min 1 E03 menunjukkan bahwa eh, fekunditas tidak berpengaruh signifikan terhadap panjang total. Selanjutnya, selanjutnya ada grafik hubungan fekunditas dan bobot total. Nah, pada grafik ini, eh, fekunditas juga tidak mempengaruhi bobot total secara signifikan. Selanjutnya, eh, ada grafik IP. Pada grafik IP menunjukkan bahwa makanan utama ikan ini adalah ikan utuh, makanan pelengkap, makanan tambah pelengkapnya ada potong ikan dan makanan tambahannya ada lainnya. Begitupun dengan betina total dan jantan gabungan. Nah, ada luas relung gabungan dalam 3 bulan. Nilai BA sebesar 0,2455 pada jantan dan 0,2174 pada betina menunjukkan bahwa ikan ini selektif dalam memilih makanan. Pada tabel tumpang tindih dengan nilai CH sebesar 0,7813 menunjukkan bahwa ikan ini eh, memiliki kompetensi yang tinggi di antara jantan betina untuk mencari makanan. Selanjutnya ada tabel panjang usus relatif total dalam 3 bulan dengan nilai PUE rata-rata kurang dari 1 yang menandakan bahwa ikan ini merupakan karnivora. Selanjutnya ada tabel hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan total 3 bulan. Pada jantan berpengaruh sebesar 3,04%, pada betina berpengaruh sebesar 0,12%, dan total berpengaruh sebesar 0,14%. Selanjutnya pada grafik IHC total dalam 3 bulan menunjukkan bahwa tidak adanya TKG yang mendominasi dalam dalam IHC rataan. Nah, selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan dan saran, penelitian ini menyebutkan bahwa ikan selam di Laut Maluku memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif yang menunjukkan perbedaan laju pertambahan antara panjang dan bobot tubuhnya. Aspek reproduksi mengindikasikan bahwa ikan betina matang lunak pada ukuran relatif kecil dengan puncak pemijahan yang terlihat dominan pada periode pengalaman tertentu. Berdasarkan morfologi usus dan jenis pakan, ikan ini diklasifikasikan sebagai karnivora sejati yang didominasi oleh konsumsi ikan utuh serta potongan ikan. Strategi makanan ikan salem mengalami pergeseran dari generalis menjadi spesialis seiring pertumbuhan. Namun tingginya tumpang tindih pakan antara jenis kelamin menandakan adanya kompetensi yang signifikan. Terakhir, intensitas makanan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersifat oportunistik daripada ukuran tubuh, sebagaimana terlihat dari fluktuasi indeks isi lambung. Saran studi lanjutan mengenai variasi musiman, hubungan panjang dan bobot, dan korelasinya dengan intensitas makanan diperlukan untuk memahami pengaruh lingkungan serta alokasi energi reproduksi. Selain itu, penetapan zona atau periode penangkapan terbatas saat puncak pemijahan dan intensitas makanan sangat disarankan demi menjaga keberlangsungan